Saat dunia mulai merasa tenang dari pandemi, ternyata COVID-19 kembali menunjukkan taringnya. Data terbaru dari WHO untuk bulan Mei 2025 mengungkap lonjakan mengejutkan jumlah kasus dan pusatnya ada di Asia Tenggara. Berdasarkan laporan dari WHO selama periode 7 hari hingga 11 Mei 2025, kawasan Asia Tenggara mencatat 69.268 kasus baru COVID-19. Bandingkan dengan kawasan Eropa yang hanya mencatat 3.223 kasus di periode yang sama. Perbedaannya sangat jauh. Yang lebih mengkhawatirkan, tingkat positif tes COVID-19 global mencapai 11%, tertinggi sejak Juli 2024. Ini artinya, dari setiap 100 orang yang dites, 11 diantaranya positif. WHO menyoroti lonjakan signifikan di 3 kawasan, Pasifik Barat, Asia Tenggara, dan Mediterania Timur. Namun, Asia Tenggara jadi yang paling parah. Apa yang sedang terjadi di negara-negara kawasan ini? Pemerintah Thailand mengeluarkan imbauan kepada masyarakat agar lebih waspada. Varian NB181 disebut menyebar cepat di berbagai wilayah. Meski jumlah kasus belum tinggi, faktor perjalanan internasional dan musim hujan yang biasanya memicu penyakit pernafasan bisa mempercepat penyebaran wabah. Langkah yang dianjurkan, hindari perilaku beresiko, cuci tangan rutin, kembali memakai masker di tempat ramai. Di Indonesia, Kementerian Kesehatan mengeluarkan surat edaran resmi nomor SR01-C-1422-1425. Varian dominan yang beredar di Indonesia adalah MB1.1, berbeda dari negara tetangga yang didominasi varian SEC, JN1, dan NB1.8. Pemerintah belum menerapkan pembatasan, tapi meminta masyarakat untuk tetap waspada, terutama di tempat-tempat ramai dan fasilitas publik. Di Singapura, data per 13 Mei 2025 mencatat jumlah pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit naik dari 102 menjadi 133 orang. Namun, kabar baiknya jumlah pasien yang membutuhkan perawatan intensif atau ICU justru menurun dari 3 menjadi 2. Meski begitu, otoritas kesehatan di sana memperkirakan bahwa gelombang COVID-19 akan datang secara berkala sepanjang tahun 2025. Artinya, pandemi belum benar-benar berakhir. Beberapa ciri varian baru seperti NB181 dan MB1.1 yang beredar. Penularannya lebih cepat, gejala lebih ringan tetapi lebih lama bertahan, rentan menyerang lansia dan orang dengan komorbid. Meskipun tingkat kematian rendah, penyebaran luas tetap bisa membebani sistem kesehatan, apalagi kalau rumah sakit kembali penuh. Beberapa faktor yang berkontribusi pada lonjakan ini: 1. Mobilitas tinggi akibat liburan dan perjalanan internasional. 2. Menurunnya kepatuhan terhadap protokol kesehatan. 3. Mutasi virus yang membuatnya lebih menular. 4. Cuaca dan musim hujan yang memicu penyakit pernafasan. 5. Kelelahan pandemi membuat banyak orang lengah. COVID-19 belum benar-benar pergi. Asia Tenggara kini berada di garis depan gelombang baru pandemi. Meskipun belum separah tahun-tahun sebelumnya, tren ini menunjukkan bahwa virus masih terus bermutasi dan menyebar. Yang perlu kita lakukan, jangan panik tapi tetap waspada. Gunakan masker di tempat ramai, cuci tangan dan jaga imunitas. Update vaksinasi bila tersedia.